Banyak orang mungkin lebih susah dari gua, tapi sebagai gambaran, gua kalau mau makan KFC contohnya ya, gua mesti naik kelas dulu. Kalau nggak, gua nggak punya uang untuk KFC. Gua mau makan bakmi, gua mesti, I think I have to save 2 weeks kali ya. Tuhan baik banget ya, sampai kalau di tengah gua nggak punya apa-apa, gua di Lipo itu umur 23 tahun, gua udah punya rumah loh. Udah punya rumah di Karawaci. Punya rumah, gua dikasih sopir. Ya kan, dikasih sopir, penghasilan cukup besar. Akhirnya gue lupa. Oke, hari ini gue kedatangan Bro Ishak Chandra. Thank you nih bro, udah datang. Beliau ini gue lihat definisi merintis. Kayaknya dari awal yang gue tahu lu dari Astra, abis itu ke Lipo jadi sales manager kan? Iya. Abis itu yang gue lihat itu lu 2015-an lah ya, lu jadi CEO di salah satu perusahaannya Sinarmas gitu kan. Nah tentu sekarang dia udah naik kelas lagi, udah jadi founder perusahaan. Udah baru launching ini, baru ngebuka Dreamfield yang ada di PIK 2 dan juga bisnis bareng sama yang gue tahu itu Pak Helmi ya, R66. Oh iya. Ya, dia kan. Ya teman-teman mungkin sering lihatnya itu yang bagian sportsnya, kayak itu yang paling famous kan. Iya. Nah tapi hari ini gue ngundang lu soalnya kita pengen belajar jadi CEO yang bagus tuh kayak gimana, dan specifically yang gue pengen gali itu juga perjalanan lu sih, karir gitu. Soalnya kan teman-teman pasti banyak yang di luar sana, apalagi yang berkarir ya, pasti maulah suatu saat jadi di titik puncaknya sebuah perusahaan, dan yang sebagai pebisnis pun pasti juga mau tahu definisi CEO sebagai perusahaan besar itu tuh kayak gimana sih gitu. Lu boleh sharing konteks nggak bro, supaya teman-teman pada bisa paham lu lulusnya tahun berapa, dari mana, lalu perjalanan karir lu kayak gimana? Oke. Gua originally gua graduate dari UI, dari FAUI, Fakultas Hukum UI. Hukum? Hukum, Okay. bukan bisnis. Master gua baru di bisnis ya. Jadi dari FAUI dan angkatan 88. Setelah itu, during my school, jadi waktu waktu gua thesis, gua ngelamar ke Astra International. Pada waktu itu orang bilang kalau mau yang non-banking, you have to apply to Astra International. MT-nya Astra. Kalau banking, go to the Citibank. Iya, iya. Jadi, waktu gua kuliah, I just focus, I wanna apply to Astra International. And then, gua apply di MT-nya Astra, Management Trainee Astra, dan beruntung gua keterima. Ya, karena, kenapa gua bilang beruntung? Karena itu ada 7 tes, dari 300 orang, disaring sampai 1 atau 2 orang yang keterima. MT-nya Astra. Jadi gua anggap beruntung. Kalau orang pintar banyak, orang beruntung mungkin sedikit ya. Ya kan, orang pintar banyak. Jadi gua keterima di Astra, gua 1,5 tahun di sana, dan akhirnya gua move to Lipo Land. Ya, kebetulan Lipo Group itu membentuk divisi propertinya. Jadi gua apply di komersialnya. Pada waktu itu emang gua punya cita-cita, gua lihat customer gua kebanyakan kok dari property business. Waktu di Astra? Waktu di Astra. Jadi Astra klien bagian apa jadinya? Waktu ditaruh di sales marketing. Oke. Ya, dan they put me in the Auto 2000. Oh, jadi MT di Auto 2000. Ya. Dan di situ some of my client, dan di Astra lucu loh. Di Astra itu walaupun kita dari MT, kita harus mulai dari, misalnya ambil sales marketing. Kita harus mulai dari sales. Bener-bener I did canvassing gitu loh. Knock the door, diusir orang. Ya kan, sampai benar-benar dari bawah, belajar jualan, ya kan, dimaki-maki orang, ya kan, itu udah biasa gitu loh. Dan ketika itu gue lihat kok banyak klien gue kok dari properti orangnya lumayan elegan, keren-keren, knowledgeable, udah gitu, skillful dan wealthy gue lihat gitu ya. Wah, I think I need to move to the property business nih. Udah anak umur 20 tahun, kan mikirnya begitu kan, 21 tahun. Ya udah, gue kebetulan, akhirnya, balik lagi kebetulan, ucapan gue didengar sama Tuhan kali. Tiba-tiba gue di kontak sama my cousin, ya, Lipo Land lagi buka lowongan. Gue apply dan gue keterima di situ. Dan gue working dari tahun 92 sampai tahun 95, dan tahun 95, gue melanjutkan to my master, MBA. Oke. Lu waktu di Lipo itu handle bagian sales and marketing juga? Leasing. Leasing untuk office building. Oh. Jadi my background itu adalah office leasing. Oh sama dong kita. Oh iya, benar. Yeah. Jadi if you
lu tau kan di mana di Sudirman Tower di Iya. Sudirman ada Menara Sudirman. Iya. This my first project. Oke. The rest all the office leasingnya Lipo lu gue handle. Oke. Jadi Wisma Lipo, Lipo Plaza Plaza, Semanggi gitu. Bukan Plaza Semanggi. Yang di atasnya itu. Iya, itu enggak, itu kan yang disewain tuh. Oh, yang disewain. Yang disewakan all the leasing ini. Udah gitu Menara Bukaka. Jadi all the udah gitu Wisma Asia. Yang di UPH Tower, yang di leasingin semua itu ini I handle it. Ya kan. Nah, sampai tahun 95 akhirnya I decided ya gue punya uang dikit untuk bisa lanjutin ke master gue, ya ke MBA gue. Ya jujur itu gue mesti self finance ya ke Amerika. Jadi gue carinya sekolah yang murah, kota yang murah, ya kan. Dan tahun 95 sampai 97 gue ke Amerika dan I come back tahun 97 pertengahan. Oh, pas sebelum krisis. Nah kebetulan pada waktu itu 2 bulan sebelum gue lulus, gue dikontak sama my boss di Lipo. Mereka udah pada pindah ke Salim. Ya kan, kita mau ada project nih setelah 4 season yang mereka kelar. Mereka mau bikin project di airport namanya Suara Business Park dan golf. Ya, akhirnya mereka minta gue join. Jadi akhirnya gue balik 2 bulan lagi. I got the interview Wednesday, Thursday gue interview hari Kamis, Jumat gue negosiasi gaji, hari Senin gue udah mulai kerja. Jadi gue cuma 5 days gue punya nggak kerja. Lu masih inget ya? Masih sampai inget. hari ya pun masih inget. Karena gue inget, gue Rabu balik, Kamis gue di interview, Jumat gue negosiasi gaji, hari Senin mulai kerja. Paling ekspres kali. Paling ekspres banget, ya kan? Dan di sana gue dari tahun 97 dan 98 bulan awal krisis. Nah, gue nggak usah cerita background itu, tapi memang saat krisis itu suffer banget bagi gue karena ketika gue ke Amerika, gue sempat balik, gue pinjam uang. Ya, pinjam uang karena gue kan anak yatim, bos. Jadi jadi nggak ada orang tua, cuma mama doang gitu kan. Jadi pada waktu itu terpaksa gue pinjam dari saudara gue untuk lanjutin gue sekolah karena rumah gue yang di Jakarta belum kejual, jadi gue nggak punya uang. Gue pinjam duit, pas gue balik gue pinjamnya dolar kan, dolar masih 2.000 perak. Tapi ketika krisis jadi 13.500. Rumah gue jadi berapa? Tinggal 50%. Jadi habis-habisan. Jadi ketika tahun 98 itu benar-benar gue ingat banget gue punya hutang 350 juta. Tapi emang Tuhan baik ya, ada aja jalan, dikasih jalan. Akhirnya gue bisa pelan-pelan gue bisa cicil, ya kan. 98 gue bisa lewatin waktunya dan 98 sampai tahun 2010 gue di sana 13 tahun. 13 tahun di grup Salim, grupnya. Grup Salim Mama Sojit Suwarna. Di sana gue cukup lama. Emang gue nggak suka pindah-pindah kerja lah, ya kan. Jadi salah satu yang gue selalu sharing bahwa kerja di mana aja tuh sama. Ya, kita punya perusahaan A sama perusahaan B, perusahaan C, ya kan. Kelihatannya aja enakan dari luar. Tapi ketika di dalam pasti kita punya kesenangan dan kesusahan tersendiri. Ya, just do the best di situ, ya kan. Dan gue nggak pernah komplain sama my boss, sama my company. Jadi gue 13 tahun gue enjoy karena di situ gue dikasih kepercayaan, ya kan, untuk bisa istilahnya put it my all the idea there. Bahkan as my boss Pak Hendra Lim itu bahkan ketika gue tahun 2010 kebetulan gue dapet master franchise Old Town White Coffee. Di situ gue salah satu bisnis gede yang gue mulai. Nah, itu bisa sendiri? Bisa sendiri. Nah, pada waktu itu gue nggak dikasih keluar, tetap di sana. Malah my boss itu, my ex boss, ya udah gue joinan sama lo. Jadi akhirnya itu jadi sama-sama. Istilahnya dia bilang, lu cipin 5, gue cipin 5, lu cipin 10, gue cipin 10. Ya kan, pokoknya gue nebeng hoki lu aja katanya. Ya udah. Ya akhirnya gue jadi lebih enak kan. Jadi kerja, tapi juga punya bisnis yang pattaran my boss gitu loh. Yang lain jadi one of the inilah. Franchise itu jadinya ini? Masternya seluruh Indonesia gue yang pegang. Oh. Tahun 2010. Berarti lu sambil kerja, sambil punya bisnis juga? Iya, 6 bulan. Dan pada waktu itu, gue udah sempet diminta join ke Sinarmas Group. Pada waktu itu gue sempet mereject lah. Dalam tanda ini, mereject bukan apa-apa. Karena bukannya gue lihat Sinarmas is very big company. Tapi the idea adalah, I don't like to move around gitu loh. Ya kan, kalau ketika gue fokus, ya udah gue fokus ya di situ. Tapi ya ceritanya beda. Akhirnya proses 6 bulan, 7 bulan, ada hal
suatu offering bukan masalah materi ya, bukan nih. Di luar materi yang susah gue tolak untuk tidak join ke Sinarmas Land. Apa itu? It's a challenging. The Challenge. challenge. Ya, challenge di situ. Boleh share nggak sih dulu waktu di Suwarna yang lu handle apa? Apakah masih bagian marketingnya? Enggak, Lalu gue abis- mulai dari marketing manager, dari senior GM marketing sampai GM operation, sampai senior GM, sampai akhirnya gue jadi di everything, jadi CEO-nya. Jadi gue 13 tahun itu ya dari manager sampai CEO di Suwarna. sebelum lu pindah ke Sinarmas, Ya. jadi CEO di Di sana. Sinarmas, gue masuk sebagai director, Oke. corporate strategy director. Dan gitu 2 tahun 3 tahun kemudian di restructure, gue salah satu managing director di sana. Kemudian berapa tahun kemudian gue diminta pegang project dan gue dijadikan salah satu CEO di sana. Oke, gue punya banyak pertanyaan. Nah, tapi yang pertama bro, lu boleh sedikit elaborate nggak? Ini gue belum pernah tahu juga bahwa background lu tuh dari single mom kan, Iya. tadinya kan. Boleh sharing nggak kayak background itu kayak gimana gitu, waktu lu masih kecil bahkan gitu? Apakah lu pernah ketemu sama sisi papa lu atau kayak gimana? Yes, jadi gue sebenarnya lahir dengan lumayan. My dad tuh sebenarnya lumayan berada. Dia businessman di Surabaya. Lumayan well known lah, gue nggak usah ini. Dan cukup lumayan. Gue tahu rumah gue lumayan besar lah. Dulu waktu kecil aja gue lihat, wah rumah gue gede juga ya, gue pegang ini kan. Tapi ya karena ada something, akhirnya umur 4 tahun, my dad bangkrut. Bangkrut dan meninggalkan hutang di mana-mana. Itu balik lagi, gue bilang itu karena judi. Ya, jadi gue bilang ke semua ini, judi itu nggak bikin kita buat kaya, tapi bisa bikin kita habis gitu loh. Iya. Ya kan, lu berapapun uang lu, berapa jago lu punya bisnis, sekali kena judi dan lu ketagihan ya habis. Jadi di situ gue learning something, gue umur 4 tahun, akhirnya gue dibawa mama gue ke Jakarta. Nah, dibawa ke Jakarta, is very suffer, karena my mom itu nggak siap untuk kerja. Akhirnya dia kerja di kantin, di restoran, jadi pelayan kantin, ya kan. Dan dia membiayai gue sekolah, ya kan. Jadi kalau ngomongin susah, lumayan lah ya. Gue kalau ya, banyak orang mungkin lebih susah dari gue, tapi sebagai gambaran, gue kalau mau makan KFC contohnya ya, gue mesti naik kelas dulu. Kalau nggak, gue nggak punya uang untuk KFC. Gue mau makan bakmi, gue mesti, I think I have to save 2 weeks kali ya. Maka itu gue suka bakmi banget. Karena pada waktu itu gue harus nabung seminggu sampai 2 minggu untuk bisa makan bakmi. Jadi uang jajannya ditabung dulu gitu ya? Dan gue suka banget namanya nasi ulam. Nasi ulam karena itu nasi ulam yang bisa gue makan. Karena cuma nasi sama bihun, sama kacang, sama tahu, sama dikuain. Jadi murah. Di kota kan di situ kan. Jadi itu cerita background gue. Ya kan sampai mama gede, gue ditampung sama AI gue. Jadi my auntie punya anak-anak, gue tinggal bareng sana, gue dibesarin sama mereka. Mama gue kerja di Bogor. Oke. Ya bolak-balik, setiap minggu balik gitu loh. Karena ya itu, karena dia ikut bosnya, ya kan. Iya, iya. Ya dan ketika gue mau sekolah pun, gue dulu nakal banget bro. Nakalnya minta ampun, makanya itu sih bilang, Ishak ini mungkin anak yang nggak tahu diri ya. Nggak tahu dirinya kenapa, udah miskin, nakal lagi. Udah nggak punya uang, nakal lagi, ya kan. Kerjanya berantem dulu, nakalnya tuh bukan karena ngobat atau apa, tapi berantem mulu. Kerjanya ngacau dulu, gitu kan. Sempat dulu, kalau ada cerita, sampai dulu waktu gue di Buddha Hati Kudus, suster gue aja sampai bikin doa namanya doa roh jahat. Supaya roh jahat dalam gue keluar, katanya. Kan nakalnya minta ampun, ya kan. Nah anyway, akhirnya nggak kepikiran gue bisa keterima di UI. Karena nilai gue yang bagus cuma matematika doang. Terus gimana caranya? Kok bisa Nah keterima? itu, ya mungkin kan gue jago nebak kali ya. Akhirnya karena lagi itu gue sekolah gue disuruh apply Trisakti, Untar, Atmajaya, keterima. Mungkin gue di situ di tesnya gue ranking 1, lumayan ranking 1 semua loh. Tapi mesti bayar 2 juta, 2,5 juta di Untar, lumayan mahal gitu. Akhirnya kita decided untuk masuk Untar. Gue ikut UMTN juga ke UI dan keterima. Gue nggak tahu, mungkin waktu tes gue lumayan lagi nebak-nebaknya ya. Akhirnya gue keterima di UI. Keterima di UI akhirnya bersyukur lah. Kalau nggak gue nggak bisa sekolah. Karena Untar mahal juga. Ya waktu itu mau bayarnya bingung kan. Akhirnya gue keterima di UI, gue masuk UI. Dan keterimanya di pilihan kedua. Karena pilihan pertama ekonomi gue nggak terima.
pilihan keduanya adalah hukum. Kan di situ katanya ada hukum ekonomi, ya udah, gue ambil. Iya, iya. Ya kan, dan gue sadar itu kelemahan gue, karena gue ngafal tuh susah banget. Ya kan, kesenggol dikit lupa gue. Ya kan, tapi kalau ngomong bicara angka, bicara logik, ya kan, bicara ya pokoknya everything about di luar ngafal, ya lumayan lah. Ya Iya, kan? iya. Nah, terus lu pernah ketemu sama papa lu lagi gitu setelah? Enggak, jadi udah nggak pernah ketemu? Jadi ketika gue habis keterima di UI, 6 bulan kemudian mama meninggal. Oh, Mama meninggal, di situ benar-benar gue, waduh gue down banget. Dan dia nggak ninggalin apa-apa, ya, karena memang dia nggak punya apa-apa. Dia hanya ninggalin 5 juta, nggak punya rumah, nggak punya apa. 5 juta pada waktu itu, 1 juta gue gue beliin motor 500 ribu. 500 ribu gue taruh di Bank Niaga. Jadi sahamnya Bank Niaga, gue ingat banget gue beli itu. 4 juta gue taruh di bank gelap, di simpan pinjam, yang bunganya 8%. Pertanyaannya kenapa ditaruh di situ kan? Karena pada waktu itu I'm really down ya kan, dan gue berpikir bahwa wah I need to be ngambil master nih. Kalau cuma di S1 doang nggak cukup buat ini. Nah gue hitung-hitung pada waktu itu kalau mau ambil master tuh kurang lebih 20 jutaan. Dan uang cuma 4 juta. Ke 20 juta berapa 4 tahun nggak cukup dong. Gue hitung-hitung, waduh. Kalau gue masukin, gue compounding nih dengan 8% nih. Ada yang nawarin 8% sebulan. Namanya anak umur 18 tahun. Nggak, pikirannya dia bunga gede gitu kan. Ditaruhlah di 2 tempat, 2 juta, 2 juta. Gue pikir kalau gue split day ini kan resikonya lebih turun. Ya. Ternyata 6 bulan bergulung terus. Gue taruh lagi di situ. Dan pada bulan ke-7 gue lagi datang untuk memperpanjang, tutup tempatnya. Gue tempat satu lagi, tutup lagi. Jadi 2 tempat tuh hilang berbarengan. Dan disitulah gue ngerasa gila, gue benar-benar kehilangan hope. Sesuatu yang gue benar-benar gue harapkan untuk ini malah hilang semua. Umur 18 ini? 18 tahun. Dan yang gue nyesel adalah, itu adalah uang dari mama yang dia puluhan tahun dia kerja untuk menghasilkan itu. Dan gue bisa buang begitu aja. Wah, di situ gue rasanya, gue pada sempet di motor, gue naik motor, gue tuh kalau bisa di situ gue udah blank banget, ya kan. Itu dalam sana itu, gue rasanya either gue mau, pernah sempet kepikir apa gue tabrakin aja pada waktu itu ya. Gue sempet udah down banget di situ. Ya mungkin Tuhan masih ini, udah. Akhirnya gue jalanin ini. Dan ya udah, itu yang kedua kali habis. Yang pertama kali, yang kedua kali yang itu, utang gue yang dari yang US dollar tuh yang tadi. Oh iya. Pertama itu. Iya. Nah itu menarik. Terus, oke, lu kan abis itu... Papa meninggal 2 tahun kemudian. Ya, tapi karena gue nggak deket ya sama papa, jadi... sepanjang umur, setelah umur 4 hampir gitu nggak pernah ya? ketemu. Nggak pernah ketemu. Papa di Surabaya di mana, dan gue digedein sama mama. Jadi benar-benar gue sebenarnya kehilangan figur bapak lah. Iya kan. Jadi figur mama yang ada, figur bapak nggak ada. Jadi hidup gue cukup keras ya, cukup strict dan keras, dan ya lu tau lah kalau nggak ada figur bapak kayak apa ya. Iya. Nah tapi gini bro, kalau misalnya biasanya kan jadi cara lu bisa naik itu kalau kayak itu kayak gimana? Biasanya kan orang kan ada guidance kan, ada guidance dari orang tua, misalnya lu harus rajin ya kan, lu kerja harus serius ya, lu harus apa ya gitu. Gimana caranya menurut lu? Kayak kenapa menurut lu karir lu tuh naik kalau kayak gitu? Kan kalau misalnya orang kan biasanya karirnya kan ada yang lurus, naik terus. Ada juga yang diem, datar, abis itu lompat naik gitu kan. Nah kalau misalnya versi lu tuh apa? Nomor 1 kalau gue bilang everything itu adalah blessing lah. Ya, gue cuma menjalankan apa yang gue harus jalankan. Ya, nomor 1 yang gue ngelihat adalah gue cuma belajar dari baca, gue belajar dari orang lain. Kalau pada zaman gue dulu, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang beda nih. Kalau zaman dulu, lu mau jadi karir atau mau jadi businessman nih. Kalau dari businessman, gue nggak punya apa-apa, nggak punya modal. Dan gue harus mulai dari karir. Kalau gue mau karir, gue mesti sekolah. Jadi gue harus sekolah nih. Jadi kenapa gue mesti ambil master? Sekolah, ya kan? Akhirnya gue sekolah. Dan itu kedua, gue harus kerja. Kalau dulu mesti di perusahaan besar. That's why I started from Astra. Kebetulan gue diterima. Dari Astra, banyak lah ketika lu masuk MT-nya Astra yang nawarin lu banyak. Tapi ketika udah bukan yang ngomong Big 10, Big 5, gue nggak bakal mau gitu loh. Nah, pada waktu itu ada Lipo kan Big 10, Big 5 gitu kan. Ya udah, masuk ke Lipo. Habis Lipo, gue tahu gue mesti sekolah,
Itu gak salah satunya. Sebenarnya gue lupa sekolah. Karena selama gue di Lipo, gue enjoy banget. Bayangin ya, Tuhan baik banget ya sampai kalau di tengah gue nggak punya apa-apa, gue di Lipo itu umur 23 tahun, gue udah punya rumah loh. Udah punya rumah di Karawaci. Punya rumah, gue dikasih sopir. Ya kan? Dikasih sopir, penghasilan cukup besar. Akhirnya gue lupa. UI gue tuh sebenarnya belum kelar, masih skripsi. Nah pada waktu itu gue diimpin mama, jadi makanya itu gue ke Amerika itu salah satunya itu. Diimpin mama gue udah meninggal, mama gue bilang gini, Ishak dulu you mau sekolah, nggak punya uang. Sekarang lu punya uang, tapi lupa sekolah. Wah abis itu bener-bener gue kelarin skripsi gue 3,5 bulan, gue cabut ke Amerika. Gue keluar dari Lipo, gue cabut ke Amerika. Ya, dengan persiapan tanpa persiapan terlalu banyak. Nah, menjawab pertanyaan lu, gue cuma melalui proses di mana gue harus kerja di perusahaan besar. Kedua, yang gue belajar adalah gue fokus. Yang gue selalu dalam versi gue pada zaman dulu, ya kan? Gue harus fokus di industri itu. Jadi gue nggak pindah-pindah industri. Jadi waktu di Lipo gue properti, waktu gue balik dari Amerika, gue sempet ditawarin masuk Hadinoto Ati Prutanto. Jadi HP itu law firm besar, ya kan? Itu mungkin number one di Indonesia, ya kan? Karena mereka lihat adalah gue punya FH dari UI dan MBA, ya kan? Tapi gue tolak. Gue tolak bukan, karena gue sadar bahwa gue nggak mampu. Jadi yang ketiga yang gue lihat, we have to realize kita punya kelebihan apa, ya kan? Jadi gue punya kelebihan adalah bukan di menghafal. Gue punya kelebihan bukan di bidang hukum. Gue cuma bilang pada waktu itu, waktu gue di interview gue cuma bilang, kalau gue terimanya tawaran, gue rasa gue nggak bakal compete. Kenapa? Karena banyak yang lebih talented daripada gue. Dan gue punya background adalah di business dan property. So I wanna continue in property. Jadi yang ketiga itu adalah sadar sama kemampuan kita, ya kan, dan kelemahan kita, ya kan. Jadi gue tetap fokus di gue punya property dan non legal. Nah itu yang ketiga, ya kan. Nah, tapi kan kalau misalnya kita ngomongin properti, ya setuju kalau misalnya kita fokus itu bakal baik lah ya. Kita tekunin terus satu bidang gitu kan. Tapi kan yang kerja di properti di Lipo misalnya, atau di Sinarmas, atau di Suwarna itu kan banyak. Nah, tapi menurut lu kenapa lu bisa naik karirnya jadi di titik puncaknya, jadi CEO-nya? Apa yang menurut lu kayak apa ya, yang stand out dari yang kiri kanan gitu? Gue nggak tahu ya. Kalau gue bilang gue pinter, banyak orang lebih pintar dari gue, ya kan? I don't believe bahwa ada orang bodoh sih, ya. Yang ada adalah whatever it is, gue punya goal jelas, gue punya tujuan yang jelas, gue fokus apa yang gue kerjain, gue commit apa yang gue punya goal, ya kan? Apa yang gue udah yang ingin gue jalanin, ya kan? Dan gitu, gue benar-benar is the result oriented, ya. Ada kan orang yang process oriented. Kalau gue lebih result oriented, ya kan. Dan yang keempat adalah mungkin ya dari versi gue ya, adalah I really trust the team, ya. I trust the team karena I believe bahwa kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi apapun yang gue kerjakan itu biasanya ada result dari tim, ya kan. Jadi at the end adalah is about leadership. Jadi capability, ya kan, sama karakter yang bagus dan drive yang bagus itu akan create kita punya leadership skill, dan itu akan dilihat orang, ya kan. Kita punya capability, kita punya karakter yang jelek, nggak bakal jalan juga. Kita punya capability, kita punya karakter, tapi drive kita, ya ketika kita ketemu masalah, kita down, itu juga nggak bakal kita punya sukses. Jadi gue kalau udah tanya, 3 hal ini yang gue pertahanin, ya kan. Dan gue nggak compete sama orang lain, I just compete with myself. Jadi bagaimana gue build capability gue tahu untuk mencapai sesuatu goal yang jelas, apa yang gue harus build. Gue harus belajar public speaking, gue harus bagusin gue punya di computer skill, gue harus bagusin di gue punya leadership, ya kan, capability. Gue harus bagusin di gue punya soft skill. Ini udah gitu karakter dasar gue penting.
ya kan? Kalau karakter kita nggak bagus, kita punya bos juga nggak bakal kasih kepercayaan ke kita dong. Bener kan? Banyak orang pintar kok. Tapi orang pintar yang bisa dipercaya nggak banyak loh. Setuju. Nah itu yang gue jaga. Yang ketiga, gue very driven by ini. Persistent banget. Ya kan? Jadi drive gue tuh mau dihancurin bagaimana gue nggak bakal turun. Itu 3 itu aja gue pakai. Yang keempat gue rasa is all blessed. Ya, lu mau bagaimana lu punya CCD gue bilang. Character, capability, dan drive. Plus blessing. Nggak ada yang lain kok. Iya, iya. Dari yang lu lihat ya, lu udah melewati menjadi CEO-nya di salah satu perusahaan konglomerat terbesar di Indonesia gitu ya. Kayak apa yang lu lihat? Dan lu kan otomatis kalau misalnya di posisi itu, lu juga berteman sama banyak CEO lainnya lah ya, di yang gede-gede juga gitu. Apa sih kayak ciri-ciri khas CEO yang baik itu kayak gimana? Nomor 1 adalah dia punya leadership skill. Leadership skill itu penting. Balik lagi gue selalu ngomong, orang pintar tuh banyak. Tapi orang pintar itu kebanyakan banyak yang jadi bos. Bukan jadi seorang leader. Jadi yang gue pelajarin adalah bagaimana menjadi seorang leader yang baik. Apa bedanya bos sama leader yang baik? Oh, banyak lah. Kalau bos itu isi instruction. Kalau salah satu contoh. Kalau leader adalah you give the example. Ya kan? Kalau bos itu is about gua. Lu harus jalanin. Ya kan? Kalau leader adalah isi kita. Banyak hal lah. Jadi ada kalau leader itu adalah mendorong gitu kan. Kalau bos ya nyuruh lu, ya kan? Mendorong semua orang maju. Leader itu creating another leader. Kalau bos itu belum tentu mau creating another leader. That's the simple things lah. Takutnya jadi ancaman gitu kan? Ya, takutnya malah kalau orang pintar malah jadi ancaman buat dia. Tapi ada hal yang lain adalah yang gue lihat ada banyak orang-orang yang dari senior leader jadi seorang CEO, yang membedakan adalah, yang gue lihat ya, adalah kemampuan mereka untuk bernetworking. Jadi bergaul, membuild network. Karena gue percaya bahwa network itu adalah net worth ya. Iya kan? Kalau kita punya capability, kita punya karakter yang baik, kita punya drive baik, tapi kita nggak punya teman, kita nggak punya kenalan, you nggak bisa jualan yourself juga, orang nggak bakal tahu kan. Ya ketemu siapa-siapa. Banyak loh. Orang pintar banyak. Oh, dia punya karakter bagus. Ya kan? Dia punya drive bagus. Tapi nggak pernah ada orang yang tahu. Benar gak? Nah, salah satu contoh ada yang gue lihat adalah banyak petinggi-petinggi yang ada di Indonesia itu adalah punya kemampuan untuk bersosialisasi dan membuild network. Itu yang salah satu membedakan. Nah, kebetulan this is yang gue dari kecil ya. Pertama mungkin bawaannya gue tuh I'm the extrovert guy, I'm the socialize. Gue suka bersosialize ya sama orang ya kan. Gue suka bergaul sama orang ya kan. Di situ udah kelatih. Kedua adalah gue biasa berteman sama orang-orang yang lebih tua, sama orang-orang yang lebih senior. Dan gue tidak malu untuk masuk ke lingkungan baru. Di situ karena gue bisa mempunyai kenalan baru, ya kan? Gue nggak ragu untuk bertanya sama orang, even bertanya sama bawahan gue, apalagi sama orang lain yang lebih senior, ya kan? Itu yang gue lihat membedakan itu. Jadi membedakan kalau banyak CEO di Indonesia, gue lihat yang ini itu salah satu yang membedakan dia, ya kan? Lu nggak mungkin dong punya orang pinter, punya karakter bagus, tapi ketemu orang ya udah diem, ya kan? Lu nggak bisa menjual diri lu sendiri, ya kan? Jadi kemampuan itu penting. Iya. Itu yang membedakan tuh. Setuju. Ini gue ada beberapa pertanyaan dari publik nih. Yang pertama, cara main Konglo itu kayak gimana? What are the things yang Konglo itu tahu atau berusaha untuk simpan itu sebagai rahasia mereka yang orang-orang biasa itu nggak tahu? Tergantung. Yang gue lihat adalah waktu gue di Astra, gue di Salim, gue di Lipo, gue di Sinarmas ya. Satu ciri benang merahnya adalah mereka adalah fighter. Ya kan, jadi bukannya orang yang gampang menyerah. Ya. Yang kedua,
yang gue lihat juga adalah mereka tahu membalas budi atau memelihara orang-orang key personnya. Jadi biasanya orang-orang yang senior-senior di perusahaan konglomerat itu biasanya kerja lama-lama. Lihat nggak? Sadar nggak? Jarang CEO itu keluar loh dari level CEO. Jarang loh. Mungkin gue satu dari berapa yang di Sinarmas yang keluar. Tapi jujur, gue keluar bukan karena gue nggak suka kerja di Sinarmas. I really enjoy working di Sinarmas gitu loh. Cuma memang gue punya purpose of life beda. Gue mau bisnis sendiri. Gue mau ada other things yang gue mau lakukan. Ya kan? Itu. Yang mungkin sebenarnya orang tahu nggak tahu ya. Mereka bisa melihara orang. Ya. Key personnya mereka pelihara. Caranya kayak gimana? Apakah maksudnya kan orang-orang yang pintar, yang key person kan juga memiliki skill dan kapabilitas gitu kan. Kayak dan juga pasti mau diajak kemana-mana gitu lah. Apa yang bikin Personal relation. Personal relation. Yang mereka pelihara adalah ada hal yang kalau lu cuma compare dari materi, ya orang gampang di-hijack, ya kan, gampang di-hijack. Percaya nggak percaya? Gua salah satu orang yang paling malas ketemu headhunter. Mungkin kalau ada headhunter yang pernah approach gua, sorry to say, gua jarang mau ketemuin. Mungkin kalau ada yang dengar di sini, ada nggak yang pernah? Ya, jarang sekali. Mungkin 1 dari 10 itu pun gua ketemuin karena it's about the respect. Ya kan? Apa bisa teman yang ngajak gitu ya? Iya. Kok kenal? Yes. Ya kan, jadi bukan karena materi, because enjoy. Jadi kalau konglomerat itu adalah mereka itu bisa pegang key personnya, mereka bisa pegang hatinya. Nah banyak perusahaan, mungkin nggak semua ini ya, mereka pegangnya adalah cuma kerja is kerja, based on result or result only. Is the compensate hanya dengan uang aja. Dengan uang orang bisa pergi kok. Tapi ketika kita pegang hatinya, orang beda loh. Iya. Nah itu yang gue lihat, coba di Sinarmas, banyak loh yang kerja sampai umur 70 tahun. Banyak. Di Lipo gue dengar masih ada beberapa. Di Salim apalagi. Banyak. Mereka bisa jaga key personnya mereka. Itu aja sih. Itu yang gue rasa orang tahu nggak tahu itu bukan rahasia umum lah ya. Iya. Ya kan? Ya membedakan skillnya mereka lah ya. Iya. Mungkin ya. Oke bro, terus ini. Tips networking untuk pemula ketika pertama kali ketemu pebisnis terkemuka. Oke, menurut gue sih ya, as simple, jangan ini ya, rendah diri ya. Kita mesti punya self confidence untuk ketemu mereka, ya kan. Kedua adalah, nah ini saya selalu katakan bahwa ketika kita punya teman lebih tinggi atau bisnisnya lebih tinggi, jangan merasa kita itu jadi di bawah mereka dalam hal maunya ditraktir atau jadi benalu, ya kan. Istilahnya gitu kan, sering kan. Wah, gue pergi sama dia, bawaannya karena pengen ditraktir terus. Wah, itu no big no tuh. Ya. Jadi ketika kita mau punya teman seorang someone, ya, we have to put it, kita punya posisi kurang lebih adalah sama mereka dalam hal ini seperti teman gitu loh. Kalau namanya teman kan kita mesti gantian bayar lah, ya kan, bukan mau ditraktir terus kan ya. Iya. Jangan mentang-mentang dia lebih tinggi dari kita, dia lebih kaya sama kita maunya ditraktir terus. As simple as that. Ya. Setuju. Ya kan. Yang ketiga ya itu, jadi keep the informal relation. Itu gue selalu katakan informal relation itu penting. Kalau kita berhubungan sama orang karena hubungan bisnis doang atau hubungan yang formal doang, you nggak punya namanya personal relation. Nah itu yang gue selalu jaga adalah atau gue selalu build. Ketika gue ketemu orang, I try to put it the informal communication dan relation. Jadi hubungan personalnya ada. Itu yang gue lakukan ya. Gue nggak tahu kalau orang lain. Kalau lu gimana kalau buat networking? Kalau misalnya buat gue, mungkin kalau misalnya dulu gue emang passionate belajar kali ya. Dulu gue tuh paling sering ngikutin event-event. Kalau misalnya dulu ada siapa sih, Pak Arman Hartono, dulu Gita Wirjawan, dulu kan zaman YouTube belum banyak gitu kan. Nah kalau misalnya gue tuh kepaksa networknya tuh ya gara-gara itu kayak dari 2012 sampai 2016, dari hari Senin sampai hari Sabtu, itu gue ikutin event terus, jadi gue kenal-kenal sama orang. Tapi apa ya, kalau misalnya yang versi gue sih, jangan ada udang di balik batu gitu. Ya.
Jangan ada. Soalnya kalau misalnya kita tuh dari awal kita udah ngerasa, oh kita udah bidik nih orang, wah langsung buka laptop gitu kan, langsung kasih iPad gitu tentang properti apa yang gue pengen jual. So saat itu gue sebagai property agent gitu kan. Mungkin orang udah pada takut duluan gitu. Tapi gara-gara kebetulan saat itu sebagai profesional, apalagi di awal-awal gue mulai usaha, jadi network sebagai berteman aja gitu. Itu bener banget. Pengen apa namanya? Pengen berteman dan saling sharing lah. Nah gue tuh dulu ini kebetulan secara tidak sengaja gue kenal A besok kenalin gue ke B kenalin gue ke C gue kenalin gue ke D kenalin gue ke E itu akhirnya jadi investor pertama gue. Bener. Itu sering banget bro terjadi. Iya. Sering banget terjadi. Oke. Nih pertanyaan selanjutnya ya. Hal yang tidak dilakukan Konglo dalam berbisnis, kira-kira apa bro? Yang mungkin orang-orang itu nggak expect, atau nggak ada rahasia apa sih yang mereka lakukan yang mungkin secret ya buat mereka, tapi yang kita tuh nggak tahu gitu. Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya? It's a business as usual loh. Mungkin- Cuma yang gue lihat adalah mereka is a fighter. Iya, itu ya. Ya, drive mereka tinggi sekali dan mereka punya vision yang jelas. Mereka punya dream dan mereka lakukan, bukan punya konsep tapi mereka nggak eksekusi. Ya. Iya. Dan ketika mereka punya goal, mereka try untuk eksekusi. Kalau gagal, mereka terus lagi eksekusi lagi. Jalanin lagi, tapi mungkin dengan strategi yang beda. Goalnya tetap sama. Gitu loh. Gue rasa itu secretnya sama kok. Maka itu gue selalu bilang, itu a drive. Drive itu penting. Ketika kita gagal, ada pilihannya. Dia stop, atau dia lanjut lagi. Ya kan? Gue nggak usah, it's a simple lah. My friend misalnya ada yang, mungkin kalau you tahu yang my friends untuk partner gue di Dreamfield ya. Iya. Iya kan? Dulu waktu dia bikin F&B, ya pertama kali, itu namanya Cooking Panda ya. Itu 5 tahun mereka bleeding terus. Dari 5 restoran tinggal 1 restoran. Dan sampai mereka bilang bahwa mungkin Tuhan udah kasihan sama mereka kali ya. Sampai begitu. Akhirnya mereka bikinlah namanya satu restoran Jepang. Dia coba. Namanya Sushi Hero. Wah, itu mah terbang. Seminggu kosong katanya. Oh, seminggu kosong. Setelah itu ada yang masukin ke video, ke Sosmed TikTok gitu atau sosmed itu, di TikTok atau di mana, tentang yang sushi yang bertingkat gitu. Habis itu viral. Dan sekarang jadi Sushi Hero. Iya. Jadi ketika dia stop, dia akan gagal. Dan dia Iya. tetap bangkit lagi. Coba dia stop, dia udah gue nggak mau masuk ke restoran lagi. Banyak, kita juga pasti banyak ngalamin itu. Nah, konglomerat, secret itunya salah satu itu. Dia punya drive, punya survival. Kita gagal kalau kita stop. Benar, setuju. Ya. Make sense, oke. Nih, sebagai orang yang udah pernah hit golongan super high class income, gimana kamu melihat dunia gitu? Oh, ini paling menariknya mungkin gara-gara from where you started kali. So dulu mulainya dari ekstrim, ya kan, yatim gitu kan. Abis itu sekarang udah pernah melewati high income, gitu. Apa yang berubah? Bersyukur. Gue lebih ke arah bahwa tambah hari gue tambah feel blessed dan bersyukur. Itu buat gue. Ya, bahwa gue nggak pernah ngimpi bahwa bisa gue kayak sekarang. Ya kan? Karena dulu gue di bawah. Sekarang nggak ada di posisi, bisa aja nanti gue ditaruh di bawah lagi, ya kan? Tapi ketika gue melewati itu dan sekarang gue dibawa terbang, yang gue lihat adalah gue bersyukur, nggak ada yang lain. Dan apa yang kita bisa give impact pada other things. Jadi nggak ada karena relatif ya. Apalagi kalau kita ngomong income. Dari dulu gue merasa bahwa income gue cukup kok. Dari gue nggak punya apa-apa. Dari income gue kecil. Dimana kita bisa istilahnya bersyukur apa yang kita punya aja, ya kan? Iya. Oke, terus semakin bisnis gede, ada area yang nggak ke-manage dan kita perlu taruh key people. Gimana cari yang terpercaya gitu? Karakter. Jadi gue selalu cari orang yang nomor satu adalah yang punya karakter dulu, ya kan?
Orang kepercayaan gue kebanyakan orang yang punya karakter dan punya value yang benar. Kedua baru gue lihat dia punya skill. Ya, skill itu bisa aja awalnya orang kan bodoh juga ya. Tapi kalau dia punya kemauan untuk learning, dia kemampuan untuk bertumbuh, dia punya kemampuan untuk berubah, udah itu aja. Fast learner. Tapi nomor satu adalah karakter. Gue bisa percaya nggak? Ya kan? Kalau gue bisa percaya, karakternya bagus, ya udah. Itu yang gue coach. Simple. Setuju, dan gue suka dengan pertanyaan ini soalnya ini berlaku sebaliknya nih, bukan gimana caranya kita sebagai pemimpin usaha mencari orang, tapi gimana caranya orang yang mau naik dan yang mau jenjang karir itu naik, apa yang dicari gitu sama bosnya. Tapi yang utama menurut lo adalah karakter kalau gitu kan. Kedua adalah kita cari orang yang lebih pintar dari kita. Ya, yang bisa ngisi kita. Karena kalau kebanyakan, kalau misalnya, kalau gue dari dulu gue selalu hire orang atau cari partner yang bisa ngisi gue. Karena I realize bahwa kita banyak bolongnya, banyak blank spotnya, banyak yang mungkin kita tidak mengerti, ya kan? Cari orang yang bisa ngisi kita, it's not perfect. Nah, yang salah adalah kita try untuk hire orang, kita try untuk cari partner apapun itu yang sama kayak kita. Akhirnya ya bolong kita akan sama. Iya. Ya kan? Iya. Gue pengen ngomongin mengenai karakter nih bro. Soalnya itu kan hal yang kesannya tuh simple gitu kan. Ya karakter lu harus bagus, ya kan lu harus bisa dipercaya. Kesannya tuh kita semua udah pernah denger gitu. Tapi yang gue pengen tahu ya dari lu ya, seberapa jarangnya, how rare is it to find orang yang bisa memenuhi kriteria ini? Misalnya kita ngomongin persentase ya, dari 100 orang gitu. Paling gue 5%. 5%. Ya kan, itu udah bagus. Kesannya itu udah bagus. Kesannya kan simple kan, kesannya harus bisa dipercaya, tapi orang bisa ngomong bisa dipercaya. Orang bisa bilang gue punya value integrity. Gue punya value adalah gue punya honest. Gue punya value yang teamwork. Tapi dalam aplikasinya nggak seperti itu. Jadi apa yang mereka omongin sama mereka lakukan itu berbeda. Itu yang sebut gue bilang integrity. Bedanya jujur sama integrity itu. Kalau jujur, ya kan? Kalau jujur kita mengatakan apa yang kita lakukan. Itu jujur kan? Ya. Kalau integrity, kita melakukan apa yang kita katakan. Tahu bedanya kan? Kita melakukan apa yang kita katakan. Jadi kalau emang kita bilang, kita ngomong A, ya kita lakukan. Iya. Kita lakukan. Kalau jujur, kita lakukan, baru kita ngaku nih. Nah, jarang orang yang punya integrity seperti itu. Mereka cuma bilang, ya begini, tapi dalam tindakannya itu berbeda. Maka itu gue bilang itu sulit. Karena omongan sama tindakan itu beda. Nah, itu adalah kita bisa dapetin orang itu melalui proses. Bakal kelihatan melalui waktu gitu. Ngomong aja orang bisa kelihatan. Maka itu gue nggak pernah mau dengerin orang ngomong. Ya kan? Gue lebih lihat orang, dia lihat prosesnya dulu. Ya kan? Itu aja. Iya, setuju. Terus ini nih, pertanyaan selanjutnya, cara handle banyak karyawan dan bikin mereka tetap happy kerja. Kayak gimana? Make them engage. Nah, pernah dengar kan? The karyawan yang happy itu akan meningkatkan produktivitas. Iya. Nah, itu sebenarnya udah ada research-nya. Dan itu gue lakukan. Jadi bagaimana ketika karyawan atau tim itu happy, mereka pasti akan engage. Bedanya engage itu adalah mereka melakukan kerjaan itu dengan hati. Bukan hanya dengan tangan dan otak doang. Itu bedanya engage. Engage jadi otak, tangan, dan hati. Dan ketika dia melakukan dengan hati, ya, dia engage, produktivitas mereka akan naik. Karena mereka melakukannya dengan hati. Mereka punya self belonging akan tinggi. Mereka akan acting sebagai perusahaan itu milik dia sendiri seakan-akan. Definisinya engage kayak gimana maksudnya? Engage itu benar-benar dia melakukannya, yang tadi gue bilang, dia melakukan kerjaan itu dengan hati. Iya. Tapi cara kita bikin mereka engage kayak gimana? Apakah kita bikin happy? Happy? Bikin mereka happy. Cara bikin happy-nya kayak gimana? Balik lagi, kalau cara gue adalah balik lagi, karena mungkin karakter dasar gue ya. I really put them as my friend. Oke. As simple as that. Gue tuh nggak pernah membedakan atasan sama bawahan. Gue ke atasan gue kayak temen, ke bawahan gue kayak temen. Jadi
You can check with my ex team lah. Gue bisa makan bareng sama mereka. Gue bisa makan ke pinggiran bareng-bareng mereka. Gue bisa makan ke full course bareng-bareng. Gue bisa jalan bareng-bareng sama mereka. Nggak membedakan. Maka itu dulu gue pernah waktu di Sinarmas, gue makan di ITC. Pak, bisa makan di sini juga ya katanya. Karena banyak mungkin orang itu jarang makan di full court bareng-bareng sama staff-nya. Gue bisa duduk bareng, kalau gue punya ruangan, gue malah jarang tinggal duduk di ruangan gue malah kerja bareng-bareng mereka. Bari ngobrol, bari kerja. Ya kan? Gue ngopi bareng-bareng mereka. Coba rasain, kalau you have the boss, yang hubungan udah kayak temen. Susah nggak ninggalinnya? Ada relationship-nya juga gitu ya? Personal. Ke atas gue begitu. Gue lebih suka my team itu support me dibandingkan my boss support me. Karena kita kerja itu kan di backup sama tim. Bener nggak? Iya. Kerja untuk menghasilkan sesuatu, ya, untuk kepentingan buat di atas gitu loh. Iya. Tapi yang kerja kita barengan. Nah itu yang kita bikin mereka happy adalah itu. Dan itu style gue. Make sense. Oke. Terus ini, kalau misalnya balik lagi ke umur 20-an dengan ilmu yang dipunya dan mulai dari awal lagi, apa yang akan dilakukan? Maksudnya? Jadi balik ke umur 20 lagi, tapi reset nih. Jadi duitnya ulang lagi, tapi skill lu udah tahu. Atau enggak, apa yang lu pelajarin sekarang lu udah dapat gitu loh. Apakah lu akan mengulangi hal yang sama atau Enggak. apa yang... Anak-anak sekarang punya cara yang berbeda. Dan gue tahu, karena gue juga banyak bergaul sama mereka. Dan gue tahu, gue percaya cara mereka lebih bener. Bisa lebih dipakai, lebih applicable dibandingin cara gue. Ya kan? Yang penting gue yang bilang dulu. Kalau dulu, itu harus mulai dulu dari kerjaan, dari perusahaan besar. Mulai dari satu bidang dulu. Terus habis itu lanjut kemana. Kalau sekarang, yang paling penting adalah ketika umur baru lulus, lu punya mentor yang benar. Punya coach. Kalau dulu kita nggak punya coach loh. Nggak punya. Apa itu coach? Yang ada bos kita. Ya. Sekarang cari coach yang benar. Cari mentor yang benar. Ya kan? Bagaimana kita yang dulu gue belajar 10 tahun, gue bisa pelajarin dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun. Karena anak-anak sekarang maunya lebih cepat, benar nggak? Iya. Lebih fast track. Nah itu perlu cari mentor yang benar. Nomor 1 itu. Yang kedua adalah gue akan belajar hal-hal di mana yang gue sih simple. Orang itu kalau ngomong skill apa sih yang paling penting, ya kan? Pada dasarnya kalau lu orang marketing, tetap lu mesti punya kemampuan financial literacy. Karena itu darah lu. Kalau lu nggak punya kemampuan financial, repot. Lu mesti punya kemampuan jualan. Lu punya kemampuan untuk public speaking. Lu mesti punya kemampuan computer literacy. Ya, 5 hal itu yang lu punya. Ya, berikutnya baru karakter yang benar. Sisanya lu harus cari coach. Iya. Okay. Itu yang akan gue lakukan. Dan gue pasti akan bisa lebih cepat daripada yang lain. Iya. Dan bergaul. Iya. Dan, kalau misalnya menurut lu, pengusaha itu dilahirkan atau mereka bisa dilatih? Gue percaya bahwa ya business sense itu kayak atlet ya. Atlet kan ada orang atlet dia cepet banget ya belajar sesuatu olahraga atau musik dia talented. Businessman juga begitu. Talent tuh ada. Tapi bisa nggak dilatih? Bisa. Tapi orang yang punya talent mungkin belajarnya setahun, yang nggak punya talent 3 tahun. Kayak gue dulu. Gue mau belajar hukum. Mungkin gue belajar sesuatu, ya kan? Mungkin 3 kali lipat lebih lama dibandingkan orang yang punya talent di situ. Tapi ketika bidang yang gue ngerti, yang gue punya talented di situ, gue akan 3 kali 5 kali lipat lebih cepat dibanding orang lain belajar. That's why gue bilang, we have to understand kita punya kelemahan dan kelebihan apa. Ya, masuk Itu akal. penting banget. Masuk akal. Oke. Terus daily habit dia apa bro? Maksudnya lu ya, dari bangun sampai tidur lagi gitu. Bisa ngapain lo daily habitnya? Waduh. Lu nanya sih repot nih, karena kenapa? Gue suka komputer. Hobi gue ada di depan laptop. Jadi kemana-mana gue bawa laptop. Bangun tidur aja, buat sikat gigi apa-apa, mandi. Sebelum gue kerja aja, gue bukan nonton TV.
Gue buka laptop, gue kerjaan gue. Karena gue kerja itu bukannya buat cari duit. Orang bilang kan, wah mana mungkin lu kerja bukan cari duit. Beneran. Gue suka kerja. Beneran. Dulu nggak ada uang pun gue kerja. Gue suka banget gitu loh. Jadi daily habit gue adalah, ya kerja. Ya kan, sehari-hari gue kerja. Kedua, makan. Yeah. Ya kan, kerja, makan, dah hobi gue gitu. Sama family, karena anak gue lagi nggak ada, lagi di luar, ya mama bini gue aja sekarang. Iya, iya. Ya kan, habit gue begitu aja. Weekend gue jalan-jalan segala. Tapi sehari-hari gue kerja. Ya Iya. kan? Terus kalau misalnya networking, lu kira-kira seminggu tuh ketemu sama berapa? Wah, tiap hari gue ketemu orang baru. Setiap hari? Setiap hari gue ketemu orang baru. Karena gue setiap hari pasti gue meeting 3 sampai minimal 3. Dulu waktu di Sinar Mas, gue bisa meeting sampai 5 sampai 7 meeting. Ya, setiap hari. Minimal 2 hari sekali pasti gue ketemu orang baru. Tapi orang nggak habis apa gitu? Orang yang lu Habis. temuin. Kan gue bilang, lu dari A bisa ketemu B, B ketemu C. Bener. Ya? Iya. Tiba-tiba lu ketemu teman itu bawa teman lagi. Ketemu klien itu bawa klien lagi. Lu ketemu orang bank itu bawa teman lagi. Lu ketemu ada customer itu bawa teman yang lain. Dari sini nyambung lagi kemana-mana. Iya. Orang baru kan? Orang baru. Iya. Menarik. Oke. Terus tips naik jabatan di karir dan komunikasi yang baik ke atasan. Apakah berarti harus treat them as a friend gitu? Bukan lah. Respect is a respect, tetap harus jaga, ya kan? As a atasan. Tapi build the informal relation. Build the informal relation, oke. Ya itu penting karena ada kan lu ketika ketemu orang yang ketika mau bosnya bener-bener ya apa. Tapi ada orang yang kayak gitu tipenya. Ada orang yang orangnya informal banget hubungannya. Menurut lu ya bro ya, apakah itu harus dimulai dari atasannya ke bawahannya? Jadi dia yang mulai dulu nih, dia yang memberikan ruangan supaya bisa ada personal relationship yang informal, atau bisa sebaliknya, kita nih misalnya dari bawahan, kita yang mulai duluan gitu? Bisa dari kita duluan. Tapi kan nggak semua atasan Terima itu. terima. Iya. Balik lagi, respect you have to put it the respect. Dan gue bilang, respect itu bukan hanya ke atas loh. Ke samping, ke bawah you have to put respect. Ya kan? Jadi itu yang kita harus ajarin, apalagi ke atasan. Sama semua orang kita harus respect. Kedua, yang gue selalu pegang itu informal relation. Ya kan? Jadi you have to punya kemampuan untuk nge-build the informal relation. Penting banget itu. Iya, setuju sih, setuju. Ya. Gue gara-gara punya informal relation sampai sekarang setelah berapa ya? Setelah lebih dari 10 tahun masih bisa ngopi sama itu gara-gara ada informal relationship, betul. Iya. Jangan bikin kayak, ya bos gue aja, enggak. Iya. Wah dia orang ini, enggak. Build the informal, tapi tetap respect ya. Iya. You have to respect dan you harus tahu juga bagaimana. Tapi tetap informal gitu loh. Iya, masuk akal. Oke. Tips, kalau misal baru lulus, kerja dulu atau langsung bisnis kok setelah lulus kuliah? Tergantung tujuannya mau apa. Kalau tujuannya buat bisnis ya kan. Kalau gua emang tujuannya mau jadi businessman, sekarang gua akan mulai bisnis. Tapi gua akan berpartner sama orang yang punya jam terbang lebih tinggi. Gua akan belajar mereka. Ya kan? Tapi gue akan kerja, gue akan jadi partner mereka, nggak apa-apa minority, tapi ada yang nge-guide gue. Ya kan? Kalau lu mau jadi businessman. Tapi kalau lu mau jadi profesional, eksekutif suatu perusahaan, mau jadi CEO suatu perusahaan, ya kan? Sekolah dulu yang benar. Sekolah. Lu perlu master. Apa? Ya kan? Nah, beda lagi. Kalau gue ngedidik anak gue, walaupun gue punya bisnis, kita kan nggak bisa minta anak kita ngelanjutin bisnis kita. Belum tentu loh. Anak kita belum tentu melanjutin bisnis kita. Maka itu yang gue ajarin ke mereka adalah bagaimana mereka bisa build on his or her own feet. Ya. Jadi caranya gimana? Anggap aja your parent nggak punya bisnis. Lu mesti kerja sama orang atau lu kerja sendiri kan? Ya kan? Itu aja dulu. Put it in his mindset, nggak ada warisan, nggak ada namanya bisnis. Lu harus kerja sendiri. Sekolah gue biayain, makanya itu otaknya gue dicuci gitu dulu, ya kan? Masuk akal. Jadi apa namanya, harus
tahu dulu realita hidup dulu gitu Iya. kan. Nanti kalau tiba-tiba memang ada your parent itu punya usaha yang bisa lu warisin, ya it's the your bless, your bonus gitu loh. Iya. Tapi kalau sampai nggak ada, lu bisa 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 hidup. berdiri atas your own feet. Iya, setuju. Jadi anggap aja ya itu gue didik anak gue. Tapi sekolah buat gue karena gue tahu pendidikan, gue suruh dia sekolah dulu. Iya, iya. Iya Jadi kan? menurut Bro Ishak berarti sekolah bukan scam. Kan ada yang bilang sekarang sekolah itu scam. Buat gue sekolah, karena gue bisa begini karena gue sekolah. Iya. Gue belajar gitu loh. Ya kan? Tapi sekolah, banyak kan 90% yang gue bilang nggak kepake. Yang kita pakai adalah gue banyak kursusnya, banyak learningnya. Wah, kalau gue dulu sekolah, waktu gue zaman-zaman umur 20 tahun, gue paling banyak orang yang suka datang ke workshop atau seminar. Seriously. Gue minta ke my boss, boleh nggak gue ikut ini, bisa ikut itu. Wah, paling rajin. Jadi, gue belajar banyak hal bukan dari sekolah loh. Gue belajar banyak hal dari kursus. Gue Kursus waktu kuliah maksudnya? Enggak, waktu kerja. Waktu kerja, oke. Waktu gue baru 20 tahun, gue waktu gue di Swarna, waktu di Salim, waktu gue di Lipo, waduh, gue paling banyak ikut kursus. Gue bisa sebulan sekali gue minta kursus loh. Course-nya misalnya, many things, gue belajar. Ya, di situ gue bisa belajar hal yang baru, gue bisa networking. Jadi di situ gue tahu mana yang kepake, mana yang enggak. Karena sekolah itu, bukan gue bilang sekolah itu nggak penting. Sekolah itu penting untuk buka wawasan kita. Penting. Tapi, ketika kita kebuka wawasan kita, yang bisa kita pakai, secara realita, mungkin hanya 5-10%. Iya, setuju. Dan kita banyak belajar dari kerjaan kita. Benar nggak? Padahal yang kerjaan kita, sama yang kita pelajarin, kadang-kadang nggak nyambung. Ya, maka itu buat gue, karena di dunia kerja dan pendidikan itu nggak nyambungnya di situ. Maka itu gue terbeban banget, gue bikin quick win. Iya, iya. Gue bikin satu modul yang dimana pengalaman kerja, gue kasih real case, jadi gue jadiin real case, gue bungkus dengan real case, gue bungkus dengan education yang relevan, dengan teori yang relevan. Gue jadikan satu modul yang kepake gitu. Yang 5% itu apa gitu loh. Setuju, setuju. Ya, mungkin ini satu pertanyaan terakhir bro dari gua. Soalnya kita sering ngebahas tentang investasi juga. Mau spill porto lu nih. Kalau misalnya lu pribadi dari liquid cash lah ya, di luar dari bisnis. Kan kalau misalnya bisnis udah banyak soalnya. Jadi dari saham yang di luar dari perusahaan lu ya. Saham, reksadana, habis itu FR ya kan, sampai ke kripto. Kira-kira pembagiannya kayak gimana? Oke, di luar bisnis ya. Kalau dulu ya, sebelum gue punya bisnis sendiri, sebelum gue punya bisnis di Trinity Land ya, 80%, 90% gue di properti. Jadi gue paling seneng setiap tahun gue beli properti baru. Nggak punya uang pun, selama gue bisa nyicil, gue punya DP, dan gue bisa nyicil, gue beli properti. Itu gue lakukan. Dan akhirnya itu menjadi modal gue untuk berbisnis sekarang. Sekarang, setelah gue punya perusahaan developer sendiri, nah properti-properti itu gue liquidate dong. Iya. Ngapain lagi gitu kan? Gue liquidate, karena udah 50% gue liquidate. Nah, itu yang gue pindahkan sekarang ke saham, sebagian juga ke kripto. Kripto? Lu main kripto? Lu Main. invest di kripto? Tapi gue invest kripto itu is not a trader. Iya, iya, iya. Iya kan? Jadi gue nggak yang altcoin yang jelek-jelek itu, gua nggak, yang gede-gede lah. Iya, iya. Ya kan? Altcoin yang jelas aja. Gitu. Kayak apa? Boleh spill nggak? Kayak kriptonya berapa persen? Mungkin di Bitcoin atau di... Biasa ETH, Bitcoin. Sekarang yang altcoin gue cuma masuk di Euro. Menarik, menarik. Iya. Iya. Sejak kapan lu mulai investasi Gue di investasi kripto dari mungkin udah 3 tahun yang lalu ya. Gue masuk, sama BNB. BNB? Gue masuk BNB kan berapa ya? BNB ya. Gue masuk BNB, gini aja dah, gue masuk BTC dulu dari 30.000. Hold terus? Nggak pernah jual? Terus, nggak pernah jual. Walaupun sempet jatuh ke 20.000, saat itu Nggak nggak pernah jual? Kadang-kadang gue hampir hilang password gue. Kemarin terakhir. Dan gitu gue beli BNB, sekarang BNB $600 ya. Oh ya, gue pernah beli BNB mulai dari $50. BNB $50 dikit, waktu $150 gue beli lagi, terus BNB. Nah terakhir, BNB gue jualin, gue masukin BTC sama Euro. Wah, baru lagi naik nih.
Per hari ini kita rekord BTC 72.000. 72, 73, hampir 73 tuh. Iya. Baru kemarin gua ini gua BNB dengan gua leverage 3 kali. Wih, mantep. Begitu gua staking. Luar Gua biasa. staking, gua beliin lagi Aero. Lu belajarnya dari mana? Belajar dari inilah. Kalau YouTube dulu dari gitu? anak gua, sekarang gua belajar dari Sibong lah, dari Dani lah, dari mereka. Gua belajar dari partner-partner gua semua tuh, yang anak muda. Iya, iya. Tapi kalau misalnya dari segi saham versus kripto, lebih gede porsi mana? Saham lah ya. Saham, ya. Sahamnya saham yang kayak banking gitu atau yang pilih lu stock pick yang Saham gua gede adalah gua beli saham gua punya sendiri. oh, Karena gua tahu, ya gua report, boleh kan kita beli saham kita sendiri. iya, iya, iya. Gue report di laporan gue ada. Gue beliin aja. Ketika lagi turun gue beliin, lagi turun gue beliin. Karena I believe on my company. Sekarang lagi jelek karena gue nggak bisa bukukan kan. Karena ada aturan ini kan, PSAK 72. Ya kan? Iya, iya. Tapi gue tahu orang penjualan kita naik 5 kali lipat, ya kan? Ya udah, gue keep aja terus. Turun lagi gue beli lagi, turunin beli lagi. Jadi major gue di saham gue sendiri. Kedua gue main di tambang banyak. Oke. Ya kan? Sama gue the hardcore-nya dari INKP dan Tekim. Itu. Menarik, menarik. Thank you banget nih, Bro Ishak, for your time. Sama-sama. Appreciate it. Thank you bro.